Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter, bapak ibu sekalian. Di kesempatan kali ini saya, Dr. Erik Daniel Tenda, adalah staf di Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis Departemen KSM Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia akan membawakan kuliah mengenai pengantar Advanced Intervensi Pulmonologi. Mengapa Advanced Intervensi Pulmonologi ini penting? Karena di dalam ilmu penyakit dalam itu sendiri akan banyak sekali kemudian berkaitan dengan kesehatan paru dan juga saluran pernafasan atau respirasi. Maka oleh karena itu sangat diperlukan suatu pelajaran dan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah dasar mengenai fisiologi paru, mengenai kanker paru yang sudah pernah kita diskusikan, dengan keberlanjutan
bagaimana melakukan diagnosis lebih lanjut dan juga tata laksana mengenai kanker paru. Apa yang disebut dengan intervensi pulmonologi nanti bisa dilihat di dalam slide saya. Jadi intervensi pulmonologi merupakan salah satu cabang ilmu di ilmu penyakit dalam, khususnya di ilmu kedokteran respirasi, paru-paru, di mana banyak sekali melakukan pendekatan terkait dengan penggunaan diagnostik seperti bronkoskopi dan juga modalitas lain dalam penegakan diagnosis pasien kanker paru, penyakit paru obstruktif kronik, kemudian keganasan lainnya, keganasan mediastinum, dan juga pendekatan-pendekatan yang non-invasif pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kesehatan paru. Di dalam mata kuliah saya kali ini akan berbicara mengenai advance intervensi pulmonologi, di mana advance intervensi pulmonologi ini kemudian akan melingkupi beberapa tindakan yang berbeda tentunya dengan basic intervensi pulmonologi. Basic intervensi pulmonologi yang sudah pernah kita bahas adalah torakosintesis atau pengambilan cairan dari pleura atau selaput pembungkus paru. Kemudian ada juga tindakan diagnostik seperti biopsi, dan ada juga tindakan-tindakan lain yang masuk ke dalam kategori basic intervensi pulmonologi atau intervensi pulmonologi dasar. Sementara pada mata kuliah ini nanti akan ada banyak sekali video dalam PowerPoint saya yang kemudian akan membahas mengenai advance intervensi pulmonologi. Baik, jadi dalam mata kuliah yang berikut ini saya akan menjelaskan dan mengelaborasi secara lebih lengkap mengenai apa itu advance intervensi pulmonologi. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa advance intervensi pulmonologi merupakan kompetensi dari seorang konsultan di mana saya mengampu mata kuliah yang kemudian menjadi mata kuliah wajib bagi seorang peserta pendidikan dokter spesialis 2 dengan kekhususan respirologi dan penyakit kritis. Di semester yang ketiga ini, yaitu di dalam mata kuliah intervensi pulmonologi, terutama intervensi pulmonologi lanjut, kita akan banyak sekali berdiskusi bagaimana kemudian seorang dokter konsultan pulmonologi atau respirologi dan penyakit kritis bisa melakukan diagnosis dengan menggunakan tindakan seperti endobronchial ultrasound, transbronchial needle aspiration atau IBAS-CBNA untuk massa mediastinum atau pembesaran kelenjar getah bening di mediastinum. Sementara kita juga dapat menggunakan modalitas lain seperti endobronchial ultrasound dengan radial probe, bisa dengan fluoroskopi atau dengan image guide untuk peripheral lung lesion atau pada pasien-pasien dengan solitary pulmonary nodules. Dengan adanya keadaan-keadaan seperti itu, maka pendekatan yang terutama harus dilakukan oleh kita adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif melalui multidisciplinary meeting, di mana kemudian dokter yang bukan hanya dari dokter penyakit dalam, tapi juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan dokter spesialis radiologi, dokter spesialis bedah toraks, maupun dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik untuk menentukan bagaimana approach diagnostik terbaik pada pasien ini dengan menggunakan semua hasil diagnostik yang kemudian sudah direncanakan dan sudah dimiliki oleh pasien maupun tim dokter. Approach yang pertama dengan endobronchial ultrasound transbronchial needle aspiration atau IBAS-CBNA, di mana pendekatan ini menggunakan pendekatan sonografi dengan menggunakan bronkoskopi fleksibel, di mana di ujung dari bronkoskopi fleksibel tersebut ada sonografi yang berbentuk kecil untuk melihat struktur di belakang atau di balik dari dinding bronkus atau di belakang dari dinding bronkus paru-paru pasien tersebut. Maka kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan transbronchial needle aspiration. Nanti di dalam kuliah saya juga akan membahas mengenai endobronchial ultrasound dengan menggunakan radial probe atau guide sheet, di mana dengan image fluoroskopi itu kita dapat meningkatkan presisi dari pengambilan jaringan pada pasien-pasien yang terduga dengan kanker paru. Di mana tindakan ini hanya dapat dilakukan saat ini di Indonesia, yaitu di FKUI RSCM. Tindakan ini harus dilakukan bersama-sama dengan dokter anestesi untuk menjamin bahwa kondisi pasien selama tindakan selalu stabil dan pasien juga dapat dimonitor setiap waktu untuk memastikan bahwa keberhasilan tindakan ini dapat dimiliki sepenuhnya untuk penegakan diagnosis pasien. Selain itu, di dalam slide saya bisa juga dilihat mengenai terapi terkini dari intervensi pulmonologi
yaitu krioteknologi, di mana kita dapat melakukan cryobiopsi terutama untuk pasien-pasien dengan massa endoluminal. Kita juga dapat melakukan cryodevitalisasi, yaitu pada pasien-pasien dengan keganasan paru yang sudah ada massa endoluminal atau di dalam parunya itu sendiri, untuk kemudian di devitalize atau untuk kemudian dimatikan gitu ya, secara bertahap tentunya. Dan juga kita dapat melakukan cryoekstraksi sebagaimana dengan yang ada di dalam PowerPoint saya. Tujuan pembelajaran ini adalah satu, untuk mengenalkan terlebih dahulu kepada para dokter, mahasiswa sekalian mengenai apa itu advance intervensi pulmonologi. Dengan melakukan pembelajaran dengan sistem di mana kemudian mahasiswa atau dokter yang kemudian akan mengikuti tindakan tersebut akan mengambil peran sebagai asisten. Karena kemudian kompetensi ini hanya dimiliki oleh seorang konsultan, maka targetnya para peserta akan melihat terlebih dahulu, kemudian masuk lagi dalam tahapan selanjutnya untuk dapat melakukan asistensi, sampai kemudian dapat melakukan tindakan secara mandiri, namun dengan pemantauan atau dengan supervisi langsung dari saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien. Secara umum, tujuan dari pembelajaran advance intervensi pulmonologi ini adalah memastikan bahwa peserta didik, yaitu peserta dokter pendidikan spesialis 1 penyakit dalam atau spesialis 2 penyakit dalam dengan kekhususan respirologi dan penyakit kritis, dapat memahami terlebih dahulu mengenai indikasi kapan saja pasien memerlukan tindakan advance intervensi pulmonologi, kapan kemudian harus merujuk apabila memang mendapatkan kasus-kasus tersebut kepada konsultan atau dokter yang berkompeten untuk melakukan tindakan ini, dan memberikan opsi yang paling baik untuk pelayanan pasien, di mana kemudian pasien dan keluarga tentu memiliki hak dan memiliki informasi yang sebaik-baiknya mengenai tindakan ini, agar kemudian pengobatan dan tata laksana pasien dapat diberikan secara komprehensif dan paripurna. Terima kasih. Reference Center for Advanced Interventional Pulmonology, Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Selama lebih dari 7 tahun, kami telah menjadi center terkemuka dan pelopor dari penggunaan krioteknik, yaitu kryobiopsi, cryodevitalisasi, dan cryoextraction, termasuk untuk rekanalisasi bagi pasien-pasien intervensi pulmonologi dengan memanfaatkan teknologi bronkoskopi mutakhir seperti penggunaan Olympus Evis X1 pertama di Indonesia untuk memberikan tata laksana komprehensif bagi pasien dan seluruh masyarakat Indonesia.